Nah, ibu-ibu sekalian, kita akan mengupas tentang hisab di alam barzah. Alam barzah itu alam kubur, alam pemisah. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa ni'matal qabri wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa min azabil qabri wan nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri masyihid dajjal. Ya. Nah, jadi alam barzah itu alam yang memisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Alam barzah atau alam kubur itu alam gaib, Bu. Jadi nggak bisa diukur dengan logika kejadian-kejadian yang ada di alam barzah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bainahuma barzakhun la yabghiyan." Di antara masing-masing alam itu, alam dunia dan alam akhirat, ada pemisah yang tidak bisa dilewati oleh masing-masing. Jadi nggak mungkin kita meninggal banyak amalnya langsung ke surga, enggak. Jadi mampir dulu di alam barzah, ya. Yang banyak dosa nggak langsung ke neraka, tapi mampir dulu di alam barzah. Tapi udah nggak bisa beramal, ya. Gitu. Hanya ada hisab. Jadi alam barzah itu alam yang paling mengerikan. Paling menakutkan keadaannya alam barzah itu karena ada hisab. Kalau di alam akhirat tidak ada hisab, adanya timbangan, ya. Nah, kemudian Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata begini kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, bukankah Allah Ta'ala berfirman ya dalam Quran Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 9, fa amaman utiya kitabahu biyaminihi, maka orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya fasaufa yuhasabu hisaban yashira." Ya, jadi akan diperiksa dengan pemeriksaan yang sangat mudah. Jadi nanti kita di alam kubur tuh, Bu, dikasih catatan. Kalau dari sebelah kanan berarti hisabnya mudah, ya. Tapi kalau dari belakang, nih dicolek dari belakang, dikasih kitab kita tuh, nah itu bakal cilaka, gitu, ya, gitu. Wayang qaliba ila ahlihi masruron, ya, dan dia akan kembali kepada keluarganya. Jadi setelah kita diberi buku catatan, kalau bukunya itu baik, ya, sebelah kanan, nah kita itu akan diketemukan dengan keluarga-keluarga kita yang sama-sama ahlil jannah. Ya, keluarga kita yang di alam barzah, tapi yang ahli surga. Kalau yang ahli neraka nggak akan. Gitu, ya. Maka apa? Gembira, Bu. Kita yang sendiri tiba-tiba ketemu keluarga nih yang udah duluan meninggal. Gembira nggak? Gembira, ya. Gimana nggak gembira sekarang aja kalau kangen nangis, apalagi nanti gitu, ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, saya cerita sedikit nih ya. Jadi waktu setelah Arik meninggal itu, ibu saya cerita ke saya, "Ci, itu mama jadi ingat," katanya. "Arik itu bulan puasa kemarin waktu kita mampir ke Tebet itu buka bersama di sana, Arik tuh nanyain keluarga kita. Artinya nanyain karuhun-karuhun siapa gitu ya, siapa aja ditanyain satu-satu. Oh ya mungkin dia pengen tahu nanti dia kumpulnya dengan siapa, ya. Itu mungkin ya." Karena kan orang yang sebelum meninggal 40 hari dia kan sudah meninggal ya, mungkin dia udah siap-siap nih. Nanti dia akan ketemu siapa di alam kubur gitu, ya. Kemudian jemaah sekalian atau ibu-ibu, setelah dikumpulkan dengan keluarga, maka kata Rasul, ya, sabda Rasul, si ahli kubur itu juga nanti akan diketemukan dengan para mukminin yang lainnya. Gitu, ya. Fayatuna bihi arwahal mu'minina, mereka didatangkan dengan ruh-ruh orang mukmin, falahum asyudu farhan,
mereka akan lebih gembira dengan kedatangan ruh tersebut min ahadukum bighaibikum yaqdamu alaihi, berbanding bahagianya ketika kalian bersedih karena kepergiannya, gitu ya. Fayas alunahum, maka mereka itu bertanya, orang-orang mukmin itu bertanya, mafa'ala fulanun, mafa'alat fulanatun, apa nih amalnya orang ini, ya. Orang yang meninggal yang masuk ke alam kubur, tahu-tahu Allah perintahkan supaya orang mukmin nyambut dia. Keluarganya yang ahli surga juga menyambut dia. Gitu, sampai orang mukmin yang lain itu bertanya nih, apa nih amalnya nih? Orang ini sampai Allah perintahkan dijemput sama orang-orang gitu, ya. Nah, makanya gini ibu-ibu ya, kalau kita pengen nanti di akhirat kita itu selalu kumpul dengan keluarga ya yang kita cintai, maka biasakan ajak atau didik keluarga kita itu untuk ibadah dan beramal soleh dengan berjamaah. Ya, saya kadang-kadang suka ngajak Bu Haji, kalau lagi malas ke masjid, saya ajak Bu Haji. Nah, ayo kita sholat subuh berjamaah. Ya, karena di rumah saya di Jakarta kan jalan ke masjidnya agak jauh, terus harus naik tangga lagi. Jadi saya suka ajak Bu Haji tuh berjamaah sholat, ya. Gitu. Terus kemudian kenalkan tubuh keluarga kita itu, baik anak-anak, istri, untuk mengenal leluhur-leluhur kita yang soleh, gitu ya, supaya jadi motivasi kepada keturunan kita, gitu ya. Kemudian kenalkan dengan figur orang-orang soleh supaya mereka mau mencontoh dan bertawasul kepada mereka, gitu ya. Wa qala Nabi SAW, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, memang diperintahkan ke Rasulullah ya untuk kita menjaga keluarga kita dan diri kita dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijaratu, gitu. Yang bahan bakarnya api neraka itu dari manusia dan batu, ya.